untuk anak didik kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam video ini. Mudah-mudahan anak didik kami melihat video ini. Salam juga bagi kita, salam kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat di rumah dan juga ibu di sini ya. Pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan materi kita tentang yaitu fungsi daging sapi. Fungsi daging sapi, tujuannya kita mempelajari ini adalah yaitu supaya kita mengetahui apa manfaat daging sapi bagi tubuh dan kesehatan tubuh kita. Jadi anak didik kami, jadi banyak anak didik kami yang belum mengetahui, hanya memakan daging sapi dan merasa enak, tapi tidak mengetahui apakah fungsi yang ada di dalam atau dikandung oleh daging sapi. Ya anak didik kami, nah ini banyak daging sapi bisa diolah, yaitu seperti misalnya membuat bakso, nugget, bahan-bahan yang lain ya, yang banyak hasil olahan yang lain seperti sosis. Nah ini bisa kita praktekkan, tapi ini anak didik kami karena kita masalah COVID ini, jadi ini kurang bisa kita praktekkan hari ini, tetapi supaya kalian lebih tahu, lebih paham lagi apa saja yang dikandung oleh daging sapi tersebut. Satu, yaitu protein. Ya, protein. Jadi kandungan daging sapi itu pertama adalah protein. Apa fungsi protein bagi tubuh kita? Nah, kita ketahui protein sangat penting bagi tubuh kita ya, yaitu untuk membentuk sel darah merah atau menghilangkan, membuat kita sehat, membentuk otot-otot. Jadi otot kita ya, ini tubuh kita ini terdiri dari otot-otot tubuh ya, sehingga otot kita kuat. Jadi kalau otot kuat kita bisa bekerja ya anak-anak. Nah, kita bisa berjalan, bisa berolahraga. Fungsinya lagi dari protein ini adalah membentuk sel darah merah. Ya, membentuk sel darah merah, membuat kita sehat, sehingga kita tidak lemas ya. Dan juga apabila kita cukup di dalam tubuh kita mengandung protein yang cukup, maka bisa kita yaitu menaikkan berat badan tubuh kita. Nah, jadi kalau anak-anak didik kami yang kurang protein, mulai dari kecil dia itu ya kurus, ya tidak bersemangat, kurang gairah. Itulah anak didik kami. Kemudian kedua, adanya zat besi. Nah, zat besi ini juga anak didik kami sangat penting. Walaupun ya banyak zat besi ini dari sayur-sayuran, tetapi alangkah baiknya kita ambil dari konsumsi daging, terlebih daging sapi ya anak-anak. Nah, jadi daging sapi ini juga sangat bermanfaat untuk zat besi di dalam tubuh kita. Zat besi ini juga bisa menambah darah ya, membuat kita sehat, mengganti sel-sel yang rusak ya. Kemudian zat besi juga kita tidak kekurangan kadar-kadar darah dalam tubuh kita dan kita tidak lemas. Kalau kita kurang darah itu lemas, ya tidak semangat, tidak bergairah, sehingga kita tidak bisa dalam melaksanakan sesuatu. Jadi untuk anak didik kami, untuk masa pertumbuhan dibutuhkan zat besi. Untuk anak-anak, orang tua sekalipun, ya apalagi kalian masa pertumbuhan kalian sangat dibutuhkan sekali. Ya perlukan zat besi di dalam tubuh. Walaupun kamu tidak jarang makan daging, dari sumber-sumber yang lainnya bisa kamu gunakan seperti dari sayur-sayuran dan ubi misalnya ya. Tetapi alangkah baiknya kalau zat besi ini kita dapatkan dari daging, karena posisi daging dari daging ini adalah sangat kompleks. Kemudian ketiga yaitu dari vitamin B kompleks. Jadi ternyata juga daging memiliki vitamin B kompleks. Apa fungsi B kompleks ini bagi tubuh kita? Ya, untuk apa? Nah, jadi ternyata B kompleks ini sangat bermanfaat untuk daya pikir anak. Jadi saya dulu waktu kecil saya sering dikasih orang tua juga B kompleks. Ternyata sangat dibutuhkan bagi kita yang belajar ya.
Kenapa? Karena daya pikir kita, bisa konsentrasi kita untuk belajar. Jadi kalau kita tidak kurang di dalam tubuh kita B kompleks, kita konsentrasi belajar kita kurang, pikiran kita kemana-mana. Jadi tidak fokus kepada satu pelajaran yang kita pelajari. Jadi tujuannya di sini yaitu supaya B kompleks ada dalam tubuh kita sehingga kita maksimal bisa belajar dan fokus dalam pendidikan kita. Ya, anak didik kami. Kemudian anak didik kami yaitu nomor 4 yaitu omega 3. Apakah anak didik kami pernah mendengar omega 3? Omega 3 ini bisa didapatkan juga dari susu, dari keju misalnya, tapi di sini kita membahas tentang dari daging sapi. Omega 3 ini untuk apa anak didik kami? Ternyata omega 3 ini sangat penting untuk kita. Untuk apa? Ini katanya untuk kecerdasan otak kita, Jadi fungsi otak ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita, Kalau otak kita mengandung cukup dari omega 3, maka kita memiliki kecerdasan, cepat menanggapi sesuatu, Belajar kamu bisa kamu baca sekali langsung tanggap kamu. Kenapa? Karena cukup gizi-gizi omega 3 di dalam tubuh kamu. Itu anak didik kami. Jadi jangan malas makan, apapun itu bentuk makanannya, jangan malas. Lebih-lebih saya lihat anak didik kami di sini sarapan pagi kurang, Cobalah melaksanakan atau memakan makanan yang sangat bergizi ini, anak didik kami. Kemudian selanjutnya kalau otak kita berfungsi dengan baik, karena fungsi otak kita adalah mengatur tubuh kita. Apa yang kita gerakkan, apa yang kita pikirkan, organ tubuh kita ada yang mengatur adalah otak kita. Kalau otak kita kurang sehat, sehingga semua fungsi tubuh kita akan berkurang, anak didik kami. Begitu juga motorik dalam otak kita, Kemudian yang kelima yaitu lemak. Lemak, kenapa kita harus makan lemak, Bu? Katanya kan, lemak kan tidak baik untuk kesehatan. Tetapi untuk di sini fungsi lemak adalah sebagai energi, energi, tenaga agar kita bisa bertenaga dalam bertugas, dalam bekerja, sehingga diperlukan juga lemak dalam tubuh kita. Tetapi untuk orang tua seperti ibu ini tidak baik banyak-banyak anak didik kami, cukuplah hanya sedikit. Tetapi kalian bisalah mengkonsumsi lemak ini karena fungsinya adalah untuk tenaga dan energi. Sampai disinilah anak didik kami, apakah paham kamu tentang pelajaran kita hari ini? Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian carilah zat-zat makanan yang mengandung protein tinggi, seperti dari daging, hasil olahannya, apa saja hasil olahannya. Kemudian kasih contohnya olahan, misalnya contoh bakso, buatlah resep bakso bagaimana cara mengolahnya, anak didik kami. Kemudian yang ibu terangkan ini kalau bisa kamu tulis, karena ini sangat bermanfaat juga bagi kalian. Tulislah dan simaklah dengan baik. Begitulah saran-saran ibu. Video ini saya tutup. Kemudian biarlah Tuhan memberkati kita agar kalian juga bisa menanggapi video ini. Sekian dan terima kasih.